Halo semuanya, disilakan diri. Nama saya Dimas Ramadan dengan NIM 124400001. Halo semuanya, kenalin, aku Helsa Anastasia dengan NIM 124400009. Halo semuanya, kenalkan nama saya Rafael Pesito dengan NIM 124400041. Perkenalkan, nama saya Fadia Bella dari NIM 124400011. Perkenalkan, nama saya Bella Jamalia dengan NIM 124440003. Jadi sebelum kita masuk ke isinya, kita akan masuk ke pengantarnya dahulu. Apa sih power supply? Jadi power supply adalah alat yang digunakan untuk mengubah dan menstabilkan tegangan listrik agar sesuai dengan kebutuhan pada perangkat elektronik. Nah, sumber listrik seperti PLN tidak dapat langsung digunakan karena tegangannya tidak selalu sesuai. Oleh karena itu, kita membutuhkan power supply untuk menstabilkan tegangan. Nah, dengan adanya power supply, alat elektronik atau perangkat elektronik dapat digunakan dengan baik dan tidak mudah rusak. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari alat-alat yang kita pakai pada perjalanan kali ini. Yang pertama ada trafo. Trafo berfungsi untuk menurunkan tegangan AC dari PLN agar lebih stabil. Yang kedua ada dioda. Dioda 1N4002 berfungsi untuk mengarahkan tegangan AC menjadi DC. Yang ketiga ada elko. Elko berfungsi untuk menyetarakan tegangan DC agar lebih stabil. Yang keempat ada heatsink. Heatsink berfungsi untuk mendinginkan IC generator. Lalu yang keenam ada ICLM 7805 yang memberikan tegangan stabil 5 volt. Lalu ada ICLM 7809 yang memberikan tegangan stabil 9 volt, dan yang terakhir ada ICLM 7812 yang memberikan tegangan stabil 12 volt. Lalu selanjutnya ada kabel AC untuk menghubungkan ke sumber listrik. Ada kabel untuk menghubungkan komponen, lalu ada timah untuk meletakkan komponen, terus untuk memasang IC listrik, lalu ada multimeter untuk mengukur arus dan tegangan, solder untuk mereaktif timah, dan terakhir ada box untuk ada dari akselerator. Halo teman-teman semua, jadi di sini saya akan menjelaskan rangkaian di Proteus. Mungkin bisa lebih detail. Jadi yang pertama itu dari alternator memberikan sumber AC ke trafo CT, lalu kaki pertama disambungkan ke dioda pertama. Kaki kedua yang tengah ke ground, kaki ketiga ke dioda kedua. Kemudian dioda pertama dan kedua disambung jadi satu, lalu dihubungkan ke kaki satu semua IC regulator 7812, 7809, 7805. Ada kapasitor yang dihubungkan ke sambungan kedua dioda dan ke ground. Pada semua IC regulator di setiap kaki kedua disambung ke ground. Yang terakhir untuk melihat hasilnya pada 3 DC voltmeter disambung ke kaki 3 IC regulator dan ground. Jadi hasilnya 12 volt, 9 volt dan 5 volt. Mungkin bisa kita play kawan-kawan semua di sini. Nah, mungkin ini dia hasilnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat ini. Nah, ini alat namanya power supply. Power supply ini terdiri dari beberapa komponen. Nah, di sini bisa kita lihat ada kabel AC. Kabel AC ini fungsinya untuk sebagai input daripada ke listrik rumah, saklar listrik rumah 220 volt. Yang dimana di sini disambungkan ke trafo CT. Di sini trafo CT 1 ampere ya. Dimana di sisi yang sebelah sini yang ada 0, 110, 220 ini disambungkan, yang kabel negatifnya ini warna hitam disambungkan ke 0. Nah, yang kabel positifnya yang warna biru ini disambungkan ke 220 karena kita akan inputnya kan 220 volt. Lalu
masuk ke trafo sini, dimana di sisi sebelah sini, di sini ada 2 dioda warna hitam ini. Nah, 2 dioda ini yang fungsinya ini membuat daripada sumbernya itu bisa menjadi tegangan yang lebih halus. Di sini disambungkan ke 12 dan ke 12 juga. 12. Nah, kedua dioda ini dijadikan satu di sini bersama dengan kabel positif dan kaki positif kapasitor. Lalu yang di tengahnya ini, yang CT-nya ini, itu disambungkan ke kaki negatif dari kapasitor dan kabel negatif. Lalu dari kabel positif dan negatif ini dia ke sini disambungkan ke IC regulator. Jadi IC regulator ini yang pertama itu dari kabel positifnya itu disambungkan ke kaki pertamanya, kaki yang kanan nih, yang paling kanan ini. Nih. Jadi di setiap IC regulator ini itu yang kaki paling kanannya ini disambungkan ke kabel positif. Lalu yang kaki keduanya yang tengah ini itu disambungkan ke kabel negatif yang nantinya akan ke ground. Nah, ini ground ya. Setelah itu di sini ada ada outputnya. Ada outputnya itu disambungkan dari kabel ketiga, kabel terakhir yang paling kiri ini, dari setiap IC regulator ini. Yang fungsinya kan nanti bisa tahu berapa aja outputnya. Yang di sini outputnya itu tuh ada 5 volt, 9 volt, dan 12 volt. Di sini IC regulator itu saat dia bekerja itu menghasilkan panas. Nah, panasnya ini supaya bisa dibuang itu kita pakai heatsink namanya nih. Heatsink yang digabungkan jadi satu dengan IC regulator. Jadi IC regulator itu yang warna hitam ini, heatsink itu yang ini seperti tulangan ini. Ini digabungkan menggunakan skrup ya. Jadi lebih kuat ya. Jadi skrup. Yang nanti akan dites untuk menghasilkan outputnya jadi berapa. Kita mengetesnya dengan multimeter digital. Baik, saya akan menjelaskan konsep dari cara kerja power supply ini. Yang pertama ini kan dari kabel AC ini kita colokkan ke saklar rumah 220 volt ya kan. Itu langsung masuk ke trafo. Nah, trafo ini fungsinya itu untuk menurunkan tegangan dari 220 volt yang tinggi sekali itu jadi lebih rendah lagi. Lalu dialirkan ke sini, ke kapasitor. Yang kapasitor ini fungsinya ini untuk sebagai daya sementara, 5 daya sementara. Nah, dari diodanya ini juga ini fungsinya itu jadi tegangannya itu jadi lebih halus, dan juga dari arus AC itu jadi arus DC, jadi lebih lurus kan, dari yang bergelombang menjadi lurus. Setelah itu dialirkan ke sini, ke IC regulator dari kabel positif dan negatifnya. Dari IC regulator ini dia kan panas kan. Nah, itu digabungkan dengan heatsink ini supaya bisa dibuang panasnya. Lalu IC regulator ini ada 3, yaitu 7812, 7809, dan 7805. Jadi masing-masing dari 7812 itu dia menghasilkan 12 volt, 7809 itu dia menghasilkan 9 volt, dan 7805 itu menghasilkan 5 volt. Nah, ini fungsinya itu untuk mengatur tegangan ini supaya jadi keluarnya tetap nggak berubah-ubah, jadi kayak stay aja gitu. Jadi bisa digunakan untuk outputnya ini bisa dipakai dengan aman. Lalu semua komponen ini nantinya akan dicoba dengan menggunakan multimeter digital. Nah, mencoba multimeter digitalnya itu yang ini untuk groundnya, yang ini untuk hasilnya, dimana masing-masing ini 12 volt,
9 volt dan 5 volt seperti itu. Jadi di sini kita langsung sambungkan saja ini kabel AC-nya ke saklarnya. Ini saklarnya di sini ya, kita sambungkan. Nah, udah nyambung. Kita siapkan multimeternya. Kita di sini pakai multimeter digital, mana ada yang positif dan yang negatif. Yang positif yang merah, yang negatif yang hitam. Di sini kita set di 20 dCV. Yang pertama itu kita sambungkan yang merah ini ke yang pertama di sini, output yang pertama, dan yang hitam ini ke groundnya. Bisa dilihat hasilnya di sini ada 4, ya sekitaran 4,9, 4,8. Itu berada di rentang 5 volt, berarti yang ini hasilnya 5 volt. Selanjutnya kita geser ke yang sebelahnya. Di sini hasilnya itu ada 8,95 volt, 94 volt. Ya, masih ada di rentang 9 volt. Dia sampai 9. Lalu kita terakhir ini ke 12 volt. Namun di sini ternyata hasilnya itu berlebih 12,7 atau 12,6, ya sekitar segitu. Hal ini bisa terjadi karena di sini kan bisa dilihat yang paling dekat itu kan dia yang 12 volt ini kan, yang outputnya 12 volt ini kan. Jadi dia arus yang dari sini itu mengalir ke sini, itu dia lebih banyak mendapatkan arusnya dibandingkan yang paling ujung. Makanya kenapa yang dua ini itu tuh dia kayak berkurang lah, kayak rentang bawahnya lah. Kalau yang ini kan rentang atasnya yang 12 volt ini, sedangkan yang 5 volt dan 9 volt itu rentang bawahnya. Namun tidak apa-apa, itu masih berada